Makin panas, tak terima Australia dikeroyok, Amerika Serikat tambah 30.000 pasukan ke perbatasan. Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden memenuhi janjinya untuk mengirimkan tentara guna memperkuat Australia. Di wilayah sebanyak 30.000 pasukan telah dikerahkan untuk mengamankan Australia jika klaim serangan susulan Indonesia benar-benar terjadi. Dikutip AFP, sekitar 10.000 tentara Amerika Serikat telah dikirim ke Australia, sementara 20.000 lainnya diterbangkan langsung dari Jepang selama Presiden Indonesia Joko Widodo bertindak agresif. Kami akan memastikan meyakinkan sekutu kami Australia bahwa Amerika Serikat ada di sana, kata Biden setelah pengumuman Kamis. Hal senada juga ditegaskan juru bicara, menekankan bahwa pergerakan pasukan AS adalah menunjukkan komitmen terhadap aliansi AUKUS. Namun dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan tidak ada tentara Amerika yang akan dikirim untuk berperang di Australia. Pasalnya negara itu anggota AUKUS. Mengirim tentara ini dilakukan saat sejumlah pemimpin Eropa terbang ke Australia untuk melakukan pembicaraan damai, di antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Belanda pemimpin Prancis Banjarmasin juga dikabarkan akan melakukan perjalanan ke Australia ini untuk mengatasi ancaman akan invasi Indonesia ke Australia. Persoalan dan aliansi kompleks bukan hanya melibatkan klaim wilayah dalam hal ini Pulau Pasir yang dicaplok Indonesia tahun lalu, tapi juga menghegemoni Indonesia dan Asia sejak revolusi terjadi di tahun yang sama, yang menyingkirkan pemimpin Indonesia di negara itu. Australia makin dekat dengan Amerika, bahkan Australia menjadi bagian autis Indonesia. Indonesia menentang ini. Terjadi kekhawatiran akan ada pangkalan militer Australia di dekat Indonesia. Dalam pembicaraan damai, Jokowi kerap meminta jaminan Amerika Serikat dan Inggris terkait hal tersebut. Namun selalu dialog, termasuk beberapa waktu lalu rombongan pertama pasukan Amerika Serikat tiba pada Minggu di pangkalan militer di Australia bagian utara. Pangkalan militer Australia di dekat Indonesia. Dalam pembicaraan damai, Jokowi kira meminta jaminan Amerika Serikat dan Inggris terkait hal tersebut, namun selalu dialog, termasuk beberapa waktu lalu. Rombongan pertama pasukan Amerika Serikat tiba pada Minggu di pangkalan militer di Australia bagian utara. Pasukan tersebut merupakan bala bantuannya yang digerakkan Amerika Serikat untuk mendukung sekutunya. Sama anggota AUKUS, pada Minggu Amerika Serikat memperingatkan Rusia untuk tidak membantu Indonesia membesarkan agresi militer terhadap Australia. Presiden Amerika Serikat juga Biden menuturkan dirinya tengah merancang serangkaian inisiatif untuk membuat Indonesia dan Rusia kesulitan melakukan kemungkinan invasi terhadap Australia. Biden menambahkan dia terus berhubungan dengan para sekutunya di Eropa melalui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony untuk menambah bantuan. Pemerintah Australia mengumumkan tarik mundur sebagai pasukan militernya di dekat perbatasan Indonesia untuk kembali ke pangkalan mereka. Langkah ini dinilai menjadi langkah besar pertama menuju deklarasi dalam krisis konflik Pulau Pasir Indonesia yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Seperti dilansir AFP pada Sabtu, penarikan tiba-tiba itu dideklarasikan saat para sekutu Indonesia menerobos masuk ke pertahanan Australia. Krisis kedaulatan sebagai yang terburuk antara Indonesia dan Australia sejak akhir Oktober mencapai puncak pada Desember ini. Para pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa invasi skala penuh termasuk rencana serbuan ke ibu kota Sydney akan terjadi beberapa hari ini. Pada Sabtu waktu setempat, kepala juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan bahwa sejumlah pasukan dikerahkan di dekat Australia nanti telah menyelesaikan latihan mereka dan bersiap untuk serangan besar terhadap Australia. Pernyataan tersebut dikatakan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Minggu malam.